wabarakatuh. Saya bersama teman-teman saya di sini akan menjelaskan pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap NKRI. Di sini saya akan menjelaskan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi. Pada masa-masa teknologi mengalami perkembangan, mulai dari perkembangan yang kecil sampai besar yang mempengaruhi pola kehidupan manusia. Teknologi banyak membantu kita dalam keseharian, mulai dari hal kecil sampai hal besar. Namun, apa dampak teknologi bagi NKRI? Apakah baik atau buruk? Dampak positif iptek: 1. Adanya kebebasan. Kebebasan kehidupan adalah salah satu bentuk dari dampak positif kemajuan iptek di bidang politik. Dengan kebebasan ini, tentu saja dapat meningkatkan kreativitas dan kualitas diri dalam masyarakat. 2. Keterbukaan masyarakat. Kemajuan iptek membuat masyarakat menjadi lebih terbuka dalam berbagai kegiatan. Hal ini juga bisa mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan begitu, dalam pemerintahan bisa lebih berwibawa dan bersih. 3. Pemerintahan yang demokratis. Kemajuan iptek juga bisa memunculkan pemerintahan yang demokratis pada suatu negara. Pemerintahan yang demokratis ini akan meningkatkan kuantitas dan kualitas rakyat dalam menentukan kebijakan republik oleh pemerintahan. Dampak negatif aspek politik. 1. Munculnya gerakan terorisme dan radikalisme. Para pelaku gerakan media pintar memanfaatkan teknologi seperti keterampilan merakit senjata, bom, dan lainnya. Namun sayangnya pintaran tersebut digunakan untuk menggunakan mengganggu keamanan negara. 2. Kemajuan iptek dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk beralih dari bahkan lebih memilih ideologi imperialisme. 3. Membuat stabilitas politik nasional terganggu. Hal ini terjadi sering dengan adanya tindakan anarki sebagai reaksi terhadap sikap minoritas yang muncul mereka tidak terbuka. Reaksi anarkis itu muncul karena kesalahpahaman masyarakat Indonesia mengenai nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi. Nomor 1, dapat meningkatkan berbagai investasi penting di berbagai sektor untuk dapat bersaing dalam industri di Indonesia. Penanaman modal asing tentunya akan berdampak baik terhadap perekonomian dan pendapatan suatu negara. Bisa juga mengurangi angka pengangguran karena penyerapan tenaga kerja dan dari industri yang dibangun tersebut. Dapat meningkatkan peluang terhadap kesempatan kerja dan devisa suatu negara, khususnya di Indonesia. Kemajuan iptek telah memberikan dan mendorong akan adanya peluang untuk bekerja bagi masyarakat. Membuka pintu pada dasar global atau internasional. Pasar semakin terbuka, besar tidak hanya di tingkat lokal. Kerjasama dalam sektor pengembangan produk UMKM bisa terjadi secara meluas. Hal ini dapat mendorong produk lokal bisa mendunia dan dibeli masyarakat luar negeri. Dapat memberikan dorongan dan motivasi kepada masyarakat. Masyarakat akan terus melakukan inovasi dan efisiensi dalam kegiatan produksi, distribusi maupun dalam peningkatan sumber daya manusianya agar dapat bersaing di pasar global atau industri dunia. Dapat meningkatkan kemakmuran masyarakatnya. Dengan bantuan aplikasi, sekarang semua orang bisa membeli dengan klik saja. Inilah yang juga membawa pada suatu kemakmuran masyarakat yang menambah pendapatan melalui jualan online. Dampak negatifnya yaitu mudahnya melakukan transaksi gelap, penyelundupan atau transaksi narkoba. Dapat memacu manusia untuk menipu serta menjual barang haram karena transaksinya tidak membutuhkan manusia bertemu langsung saat jual beli. Adanya sifat konsumtif, boros, dan memilih sesuatu yang instan. Perkembangan industri yang pesat membuat menyediakan barang kebutuhan masyarakat yang melimpah. Dengan begitu masyarakat mudah tertarik untuk mengonsumsi barang dengan banyak pilihan yang ada.
kecenderungan perkembangan teknologi dan ekonomi akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan. Kualifikasi tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan akan mengalami perubahan yang cepat. Jadi aksi penipuan dalam proses jual beli online. Penipuan yang banyak terdapat di dunia maya, misalnya penipuan oleh online toko yang tidak bertanggung jawab, pencurian uang di bank melalui internet, pembobolan bank atau instansi ini dapat merugikan karena mereka menggunakan taktik sendiri dan kode-kode tertentu dalam pelaksanaannya. Terbukanya pasar bebas memungkinkan produk luar negeri masuk dengan mudahnya. Aspek sosial dan budaya. Untuk dampak positifnya, 1. Mempermudah komunikasi dan memperoleh informasi. Perangkat teknologi yang diciptakan mampu memberikan pengalaman berkomunikasi dengan jaringan yang lebih luas. Selain itu, akses informasi yang cepat mampu membuat kita mengetahui kabar atau informasi baik di media sosial maupun artikel. 2. Membantu memenuhi kebutuhan hidup, seperti dapat memesan makanan, belanja pakaian dan keperluan rumah, hingga memesan transportasi untuk dapat berpergian secara online. Dan hal ini membuat menghemat waktu. 3. Membantu sistem tata kelola pemerintah. Pemerintah melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, seperti melakukan pengurusan administrasi secara online hingga aplikasi program pemerintah supaya memberikan transparansi kepada masyarakat. 4. Meningkatkan potensi daerah. Teknologi menjadi ruang kesempatan bagi masyarakat daerah dalam mengenalkan potensi daerah masing-masing, seperti mengenalkan hasil bumi suatu daerah, tarian dan alat musik daerah, keindahan alam hingga inovasi masyarakat daerah yang dapat menarik para wisatawan untuk berkunjung. Untuk dampak negatifnya, 1. Timbulnya kesenjangan sosial. Teknologi yang menghadirkan segala kebutuhan yang memberikan status sosial antara kaya dan miskin. 2. Perubahan budaya. Perubahan gaya hidup dan tata nilai masyarakat, bercampurnya informasi di internet membuat seorang bertukar informasi dan budaya sehingga seorang akan mudah meniru terhadap apa yang mereka lihat. 3. Memunculkan sifat individualisme. Setiap individu akan kehilangan kepeduliannya terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Teknologi menyita waktu manusia sehingga kurangnya untuk bersosialisasi dengan sekitar. Selain itu, teknologi yang mendekatkan yang jauh sehingga mengurangi interaksi secara langsung. 4. Memberikan efek candu. Kita terus melakukan inovasi dan berkembang semakin praktis dan mudah sehingga individu akan terus-menerus menggunakan teknologi. Yang terakhir, 5. Rentan terhadap konflik dan kriminalitas. Dunia teknologi yang bersifat maya, masyarakat akan mudah mengeluarkan opini, pendapat, dan serta gagasan baik dalam bentuk berkomentar ataupun artikel. Pendapat atau opini yang dilontarkan tidak dapat terkontrol sehingga bisa menimbulkan perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik. Aspek di bidang kesehatan. Dampak positif. 1. Munculnya aplikasi konsultasi kesehatan. Melalui aplikasi, pasien bisa langsung bertemu dengan dokter dan mengetahui permasalahan kesehatan yang dialami. Selain itu, resep obat yang diberikan oleh dokter juga bisa langsung didapatkan melalui aplikasi tersebut. 2. Tidak perlu menunggu lama. Adanya aplikasi kesehatan secara online dapat memudahkan pasien saat ingin konsultasi kesehatan, sehingga pasien tidak perlu menunggu terlalu lama di tempat layanan kesehatan. Ketiga, aplikasi pengatur pola hidup. Aplikasi ini bisa didapatkan melalui smartphone atau smartwatch, sehingga memudahkan kita dalam mengetahui pola hidup sehari-hari. Biasanya, aplikasi ini akan mengawasi pola makan, kegiatan olahraga, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pola hidup sehat. Yang keempat, kemudahan dalam menyimpan data pasien. Adanya kemajuan teknologi membuat para penyedia layanan kesehatan menjadi lebih mudah dalam menyimpan data pasien, sehingga tidak perlu lagi merasa khawatir jika rekam medis pasien hilang. Dampak negatifnya, pertama, mengganggu penglihatan. Terlebih jika melihat dengan jarak yang dekat, maka bisa menyebabkan terjadinya radiasi yang mengganggu penglihatan mata. Kedua, banyak informasi hoaks mengenai kesehatan. Perkembangan iptek juga meningkatkan arus informasi yang bisa dengan mudah didapatkan oleh masyarakat. Meski begitu,
Tidak semua informasi bisa kita terima mentah-mentah karena ada berbagai informasi bohong atau hoax. Yang terakhir, ketiga, memunculkan ketergantungan dan kecanduan. Smartphone yang digunakan terlalu sering dan terlalu dekat selain bisa mengganggu penglihatan, juga dapat menyebabkan ketergantungan dan kecanduan. Sekian pemaparan materi dari kami. Sebelum kami akhiri, apakah ada yang bertanya atau memberitahukan tentang opininya? Tidak ada. Baiklah, saya tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.